Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 12 yang beranggotakan saya sendiri, Matma Pisketaren sebagai pembuka dan pemateri pertama, kemudian Pak Tabagas Buana sebagai pemateri kedua, Pak Isatari sebagai pemateri ketiga, dan Muhammad Fajar Adaha sebagai pemateri terakhir. Di sini kami akan membahas biaya produksi dalam jangka panjang. Baik, langsung saja. Adapun pengertian produksi dalam jangka panjang ialah biaya produksi jangka panjang merupakan perhitungan biaya produksi yang mana semua faktor produksinya bisa mengalami perubahan. Jenis biaya produksi ini berbeda dengan jangka pendek karena semua faktor produksi dalam biaya produksi jangka panjang bisa mengalami perubahan. Oleh karena itu, semua faktor produksinya bisa mengalami perubahan jumlah, maka antara biaya tetap dan biaya berubah. Tidak perlu lagi dibedakan, artinya perusahaan dapat menambah jumlah tenaga kerja, peralatan produksi, mesin, dan lain sebagainya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Bagas. Baik, saya akan menjelaskan tentang komponen biaya produksi jangka panjang. Seluruh komponen yang ada di dalam biaya jangka panjang sifatnya selalu berubah. Maka dari itu komponen penting dalam jenis biaya produksi. Inilah perhitungan biaya total, biaya variabel, biaya rata-rata, serta biaya marginal. Dalam biaya produksi jangka panjang, biaya variabel merupakan biaya produksi yang mana jumlahnya bisa berubah sesuai dengan pengeluaran dan faktor produksinya. Sedangkan biaya rata-rata merupakan total biaya yang dibagi dengan jumlah produksi. Definisi biaya produksi. Berikutnya, definisi biaya produksi jangka panjang. Biaya produksi jangka panjang adalah biaya rata-rata yang paling minimum untuk berbagai tingkat produksi. Apabila perusahaan dapat selalu mengubah kapasitas produksinya. Kurva biaya produksi jangka panjang atau LRAC menunjukkan biaya rata-rata yang paling minimum untuk bagian tingkat produksi untuk berbentuk U faktor yang menyebabkan skala ekonomi adalah spesialis penggunaan faktor produksi, efisiensi dalam penggunaan bahan mentah dan input lain, terdapatnya produksi sampingan dan perkembangan usaha lain yang tertali rapat dengan perusahaan induk. Sekian dari saya. Terima kasih. Nah, itu tadi ada pembahasan materi dari Pak Tabagas Buana. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Pak Isatari. Baik, saya akan menjelaskan pengertian 3 komponen biaya produksi jangka panjang. Berdasarkan pengertian pemateri sebelumnya, biaya produksi dibagi menjadi 3 komponen, yaitu yang pertama ada biaya bahan baku atau direct material, yang kedua ada biaya tenaga kerja langsung atau direct labor, yang ketiga ada biaya overhead atau factory overhead. Pengertian 3 komponen biaya adalah yang pertama yaitu biaya bahan baku, biaya yang digunakan untuk membeli material untuk memproduksi suatu barang. Biaya ini dapat diperoleh dari pengolahan maupun pembelian bahan utama dan termasuk biaya pengiriman dan pergudangan. Yang kedua, biaya tenaga kerja langsung, yaitu biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk menggaji para karyawan yang secara langsung berperan dalam proses produksi. Biaya ini mencakup gaji pokok, upah, lembur, dan bonus. Yang terakhir atau yang ketiga, biaya overhead. Biaya yang muncul akibat adanya tambahan biaya lain seperti pajak dan pengawasan proses produksi. Biaya ini bersifat tidak tetap dan berpotensi mengalami pembengkakan. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Sekian, terima kasih. Nah, itu tadi adalah materi yang dibacakan oleh saudara Pak Isatari. Kemudian akan dilanjutkan oleh saudara Fajar Adaha. Faktor-faktor yang mempengaruhi biaya produksi jangka panjang. Faktor-faktor yang mempengaruhi biaya produksi jangka panjang adalah yang pertama yaitu jumlah barang yang diproduksi. Biaya produksi jangka panjang dipengaruhi oleh jumlah barang yang diproduksi. Semakin banyak barang yang diproduksi, maka biaya produksi juga akan meningkat. Kemudian yang kedua yaitu jumlah modal yang dimiliki. Biaya produksi jangka panjang juga dipengaruhi oleh jumlah modal yang dimiliki. Semakin banyak modal yang dimiliki, maka biaya produksi juga akan meningkat.
Kemudian poin yang ketiga yaitu kualitas dan kuantitas bahan baku. Kualitas dan kuantitas bahan baku yang digunakan dalam proses produksi juga mempengaruhi biaya produksi jangka panjang. Bahan baku yang lebih baik dan dalam jumlah yang lebih besar akan meningkatkan biaya produksi. Kemudian yang poin keempat yaitu kualitas dan kuantitas mesin dan peralatan. Kualitas dan kuantitas mesin dan peralatan yang digunakan dalam proses produksi juga mempengaruhi biaya produksi jangka panjang. Mesin dan peralatan yang lebih baik dan dalam jumlah yang lebih besar akan meningkatkan biaya produksi. Kemudian poin yang kelima dan yang terakhir yaitu kualitas dan kuantitas tenaga kerja. Kualitas dan kuantitas tenaga kerja yang digunakan dalam proses produksi juga mempengaruhi biaya produksi jangka panjang. Jadi kesimpulannya yaitu jangka waktu produksi mempengaruhi struktur biaya produksi. Dalam jangka pendek, biaya tetap dan variabel memiliki peran yang berbeda dibanding dengan jangka panjang, di mana perusahaan memiliki lebih banyak fleksibilitas untuk menyesuaikan biaya mereka. Dan dalam jangka panjang yaitu perusahaan memiliki lebih banyak fleksibilitas untuk menyesuaikan faktor-faktor mereka. Mereka dapat memilih untuk meningkatkan kapasitas produksi dengan membeli lebih banyak mesin atau memperluas pabrik mereka. Dalam jangka panjang, biaya tetap dapat berubah sebagai respon terhadap perubahan dalam skala produksi. Namun, dalam jangka pendek, biaya produksi seringkali didominasi oleh biaya tetap dan variabel. Biaya tetap seperti sewa pabrik dan gaji tetap tidak berubah tergantung pada volume produksi. Biaya variabel seperti bahan baku dan tenaga kerja langsung bertambah seiring dengan peningkatan produksi. Sekian, terima kasih.